Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Fatih Prianto dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari soal-soal yang diujikan. Soal pertama. Jelaskan pengertian pendidikan Islam. A. Menurut etimologi. B. Menurut terminologi. Pengertian pendidikan Islam secara etimologi. Menurut keputusan Konferensi Islam Sedunia di Makkah tahun 1977, menetapkan bahwa ketiga istilah tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim boleh dan bisa digunakan untuk menyebut pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam secara terminologi. Menurut beberapa pendapat dari para pakar pendidikan Islam yaitu sebagai berikut. Menurut Syekh Muhammad An-Naqab dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam, menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidikan terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dan segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Secara etimologi, ketiga kata itu memiliki arti yang berbeda, yaitu yang pertama at-tarbiyah. Tarbiyah diambil dari kata masdar robba yurabbi tarbiyatan yang artinya tumbuh dan berkembang atau bertambah. Dan sedangkan at-ta'dib, ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata addaba yu'addibu ta'diban yang artinya menanamkan sikap sopan santun atau mendisiplinkan. Qala Rasulullah SAW, hak anak atas orang tuanya adalah dibagusi namanya dan ia mendidiknya. At-ta'lim. Ta'lim merupakan kata masdar yang diambil dari kata allama yu'allimu ta'liman yang artinya mengajar atau memberi ilmu, yaitu upaya memberikan ilmu pengetahuan pada seseorang agar mengetahui sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16. Hadis Nabi SAW, didiklah anak-anak kalian karena sesungguhnya mereka diciptakan dalam zamannya sendiri. Dari ketiga istilah di atas ada ditarik kesimpulan bahwa ketiganya menunjukkan satu konsep pendidikan dalam Islam, saling melengkapi dan mempunyai satu tujuan dalam pendidikan Islam, yaitu menghantarkan manusia menjadi yang seutuhnya sehingga mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Jelaskan yang kamu ketahui tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Soal selanjutnya, jelaskan kedudukan dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan Islam menempati posisi sebagai lembaga formal, non-formal, informal, dan keagamaan. Pendidikan adalah fondasi dalam hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945 bahwa pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dikaitkan dengan cita-cita pembangunan nasional yang ingin menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang mencerminkan kekuatan iman dan takwa, sehingga hal ini jelas bahwa pendidikan Islam dengan leluasa masuk dalam agenda pembangunan pendidikan nasional. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam. Dasar dari pendidikan Islam adalah tauhid. Dalam struktur ajaran Islam, tauhid merupakan ajaran yang sangat penting dan mendasar segala aspek kehidupan penganutnya.
Tak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan upaya perwujudannya. Dalam kaitan ini, para pakar berpendapat bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid, yakni kesatuan kehidupan, ilmu, iman, agama, dan kepribadian manusia, serta kesatuan individu dan masyarakat. Allah berfirman di dalam Al-Quran-Nya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaan yang kelima, jelaskan tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah akhlak. Menurutnya, pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh, jiwa pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan pendidikan Islam bisa kamu tilik dari pendapat para ahli. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan Islam, di antaranya Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Sumber-sumber pendidikan Islam. Kata sumber berasal dari bahasa Arab, disebut masdar yang jamaknya masodir. Sumber pendidikan Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individual dan sosial sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara sempurna. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa sumber pendidikan Islam. Para ahli sependapat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber pendidikan Islam, sebagaimana mereka juga sependapat bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang pertama dan yang kedua, yaitu As-Sunnah. Al-Quran merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dasar hukum tentang pendidikan agama Islam. Firman Allah tentang pendidikan agama Islam dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam menentuan metode pendidikan. Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena sunnah hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Al-Ijtihad. Yang ketiga, Al-Ijtihad merupakan istilah para fuqaha, yakni berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam. Yang keempat yaitu sejarah Islam. Sejarah Islam yaitu pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang terakhir itu maslahat al-mursalah dan uruf. Maslahat al-mursalah dan uruf secara harfiah berarti bermaslahatan unta. Adapun dalam arti yang lazim digunakan yaitu undang-undang atau peraturan atau hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya seperti surat nikah. Walaupun tidak disebutkan secara tegas, namun surat nikah tersebut diperlukan agar menjadi bukti yang sah dan mendapat perlindungan hukum atas pernikahan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi dari pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam.
Sebagaimana teori Barat, pendidikan dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan kedudukan dan peran pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Agama Islam memposisikan guru atau pendidikan pada kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak ruhani atau spiritual father. Bagi anak didiknya, ia memberikan santapan ruhani dengan ilmu dan pembinaan akhlak mulia, yaitu akhlakul karimah, dan meluruskannya. Guru adalah bapak rohani. Bagi peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku buruknya. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dijelaskan dalam hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW, tinta seorang ilmuwan atau guru lebih berharga daripada darah para syuhada. Bahkan, Islam menetapkan guru setingkat dengan derajat Rasul. Seperti tertulis pada syair Al-Sawqi, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang Rasul. Pertanyaan selanjutnya itu, sebutkan jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam, adapun syarat-syarat guru pendidikan agama Islam yaitu, seorang pendidikan Islam harus seseorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang integral, mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai sifat keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan. Sebutkan jenis-jenis pendidikan dalam perspektif Islam. Lembaga pendidikan yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik mereka untuk warga negara yang bertanggung jawab. Lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia saat ini diantara lain, yang pertama pondok pesantren, yang kedua madrasah, yang di dalam madrasah ada ibtidaiyah, mutawasitoh, dan aliyah, serta perguruan tinggi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan sebelum terakhir, jelaskan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Kedudukan peserta didik dalam Islam adalah orang yang mencari ilmu. Dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah. Maka seorang peserta didik harus belajar untuk menemukan ilmu dan berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa menyucikan diri dan taat kepada perintahnya. Peserta didik adalah pokok persoalan dalam suatu proses pendidikan. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik merupakan pihak yang memiliki tujuan serta memiliki cita-cita yang ingin dicapai secara optimal. Peserta didik akan menuntut dan melakukan sesuatu agar tujuan belajarnya dapat dipenuhi. Jadi, dalam proses belajar mengajar, peserta didiklah yang harus diperhatikan. Pendidik merupakan suatu keharusan yang harus diberikan kepada peserta didik atau anak didik. Peserta didik sebagai manusia yang memiliki akal harus dibina dan dibimbing sebagai mungkin dengan perantara pendidikan atau guru. Pendidikan harus memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek. Pendidikan dalam proses belajar mengajar. Peserta didik adalah amanat bagi para pendidiknya. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Pertanyaan yang terakhir yaitu, sebutkan dan jelaskan kebutuhan dan dimensi peserta didik. Menurut Pupu Saiful Rahmat, kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan seimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Yang Maha Esa.
Yang memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman. Yang pertama, bertakwa dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum Merdeka, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak pada negara. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Telah saya uraikan soal dan jawaban dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang tersinggung, saya juga minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.